Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini teman-teman akan belajar ilmu pengetahuan alam bersama Bu Eka. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi terkait cahaya. Sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, setelah baca doa, seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatan yang pertama, teman-teman menyimak penjelasan materi dengan tertib. Yang kedua, tidak menyalakan mikrofon kecuali jika sudah diizinkan. Yang ketiga, menyimak penjelasan materi dalam posisi yang baik. Yang keempat, tidak menyela penjelasan guru. Yang kelima, tidak mencoret-coret layar tanpa izin. Dan yang keenam, mencatat poin-poin penting dari apa yang akan Bu Eka sampaikan nanti. Nah, langsung saja kita akan membahas terkait sifat-sifat cahaya. Nah, teman-teman, coba teman-teman tutup mata teman-teman menggunakan kedua tangan. Kemudian, apa yang teman-teman rasakan? Apakah teman-teman bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar teman-teman? Nah, teman-teman, untuk melihat suatu benda, maka dibutuhkan cahaya. Cahaya berasal dari benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya. Benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya ini disebut dengan sumber cahaya. Apakah teman-teman tahu sumber cahaya terbesar di bumi? Nah, sumber cahaya terbesar di bumi itu sudah Allah tuliskan dalam firman Allah, yaitu dalam Al-Quran. Bunyinya, ayatnya seperti ini teman-teman. Wa ja'alna sirajaw wahhaja. Apakah teman-teman masih ingat artinya? Dan masih ingat ini surah apa dan ayat keberapa? Oke, artinya, dan kami jadikan pelita yang terang benderang, matahari. Terdapat dalam Quran surah An-Naba ayat ke-13. Kemudian ada juga ayat yang lain nih teman-teman. Bunyinya seperti ini ayatnya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Nah, artinya, Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 61. Jadi teman-teman sudah tahu apa sumber cahaya yang terbesar di bumi? Sumber cahaya terbesar di bumi yaitu matahari. Nah, berdasarkan jenisnya, cahaya terbagi dua nih teman-teman. Yaitu yang pertama adalah cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata kita teman-teman. Contohnya, ada sinar matahari dan juga sinar dari lampu senter. Kemudian, cahaya jenis yang kedua yaitu cahaya tidak tampak. Cahaya tidak tampak ini yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Contohnya, ada sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Nah, sama seperti bunyi, cahaya juga mempunyai beberapa sifat nih teman-teman. Ada 4 sifat cahaya, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus,
Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dipantulkan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas yaitu cahaya merambat lurus. Nah, teman-teman, yang dimaksud merambat lurus itu contohnya saat kita berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter. Nah, cahaya dari senter ini arah rambatannya lurus nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang tersedia di layar. Kemudian bukti lain bahwa cahaya merambat lurus, kita lihat dari video ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad. Saya kelas 4 SD. Saya akan melakukan percobaan cahaya merambat lurus. Tujuannya adalah mengetahui sifat cahaya merambat lurus. Alat dan bahan yang digunakan yaitu senter buah, 3 karton yang sudah dilubangi dan diberi nomor masing-masing, dan 1 kalender duduk untuk menangkap cahaya. Langkah kerjanya yaitu adalah letakkan karton sesuai urutan nomor dan usahakan lubang lurus. Lalu nyalakan senter terjadi. Tampak terlihat bahwa cahaya bisa merambat lurus. Bagaimana jika satu karton digeser? Kita bisa melihat bahwa di kertas kalender tidak terlihat cahaya. Sekarang kita kembalikan. Kita lihat ada cahaya kembali. Nah, dari percobaan tadi kita bisa lihat ya teman-teman, ketika kardus yang berada di nomor 2 tadi digeser, maka cahaya tidak bisa menembus kardus tersebut. Karena kardus itu merupakan benda gelap. Selanjutnya, sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening dapat terlihat jika kita menerawangkan plastik bening, gelas kaca, atau benda bening lainnya ke arah sinar lampu. Sinar tersebut dapat kita lihat karena cahaya dapat menembus benda bening. Jika cahaya mengenai benda gelap atau tidak bening, misalnya pohon, tangan, mobil, maka akan membentuk bayangan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, ketika senter diarahkan kepada gelas, maka cahaya dari senter tersebut masih bisa menembus gelas. Ini teman-teman ya. Kemudian, jika senter diselotkan pada sebuah papan, nah maka cahaya tidak tembus nih teman-teman. Karena papan termasuk benda gelap atau benda yang tidak bening. Selanjutnya kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Teman-teman pernah melihat pelangi? Ada berapa warna pelangi teman-teman? Nah, pelangi sebenarnya berasal dari satu warna cahaya. Lalu, kenapa kita melihat pelangi ada 7 warna? Pelangi berasal dari cahaya matahari yang mengalami pembiasan di udara atau atmosfer bumi. Cahaya putih matahari dibiaskan oleh butir-butir air di udara. Berbagai warna cahaya yang berbeda mengalami pembiasan atau pembelokan dengan arah yang berbeda. Sehingga masing-masing warna jadi terlihat terpisah. Sebagai hasilnya, kita dapat melihat pelangi yang berwarna-warni. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya
saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan oleh manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Contoh pembiasannya yaitu, nah ini teman-teman, kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Gejala pembiasan juga dapat terlihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, ini contoh gambarnya. Pensil tersebut yang berada di gelas A tampak patah. Oke, sifat cahaya yang terakhir. Nah, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, seperti ini teman-teman. Contoh pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin. Bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita saat mengenai permukaan cermin dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Nah, teman-teman, pemantulan pada cermin itu termasuk pemantulan teratur. Nah, teman-teman, pemantulan sendiri terbagi menjadi dua. Sebelum kita bahas, teman-teman silakan saksikan video berikut ini ya. Terdapat dua jenis permukaan. Yang pertama adalah permukaan halus atau rata. Yang kedua adalah permukaan kasar atau tidak rata. Seluruh sinar-sinar sejajar yang mengenai permukaan rata dengan sudut datang yang sama akan dipantulkan sebagai sinar-sinar sejajar pula dengan sudut pantul yang sama. Jenis pemantulan seperti ini disebut pemantulan teratur. Sebaliknya, seluruh sinar-sinar sejajar yang mengenai permukaan tidak rata dengan sudut datang sama akan dipantulkan dengan sudut pantul yang berbeda-beda. Jenis pemantulan ini disebut pemantulan Baur atau pemantulan difus. Dalam prakteknya, pemantulan teratur akan menampilkan gambar yang lebih jelas bila dibandingkan dengan pemantulan difus. Oke, teman-teman tadi sudah lihat kalau pemantulan teratur tadi bayangan benda yang dirasakan itu jelas. Kemudian kalau untuk pemantulan Baur, bayangan benda yang dirasakan tidak jelas. Nah, ini teman-teman. Jenis pemantulan itu terbagi menjadi dua. Ada pemantulan teratur. Nah, seperti tadi yang disebutkan, bahwa pemantulan teratur itu terjadi pada benda yang permukaannya rata, mengkilap, atau licin, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap, maka akan terjadi pemantulan teratur. Contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar. Pantulan dari gunung dapat terlihat dengan jelas di permukaan air yang tenang. Jadi, cahaya memantul di permukaan yang rata atau air yang tenang. Kemudian yang kedua yaitu pemantulan Baur. Nah, pemantulan Baur ini teman-teman, seperti sudah disebutkan di video tadi, yaitu jika mengenai permukaan benda yang tidak rata atau kasar. Nah, jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar dan bergelombang, maka akan terjadi pemantulan Baur. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang kedua, yaitu bayangan benda yang dihasilkan tidak serupa dengan aslinya karena permukaan air yang bergelombang. Jadi bayangan bebek yang pada gambar kedua ini terlihat tidak jelas ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang sudah Bu Eka jelaskan tadi terkait pelangi. Pelangi itu berasal dari cahaya matahari yang mengalami pembiasan di udara.
cahaya putih matahari ini dibiaskan oleh butir-butir air. Kemudian mengalami pembiasan atau pembelokan arah sehingga menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, pada gambar yang tersedia di slide teman-teman, itu cahaya putih dibiaskan menggunakan prisma warna teman-teman. Kemudian hasilnya adalah muncullah warna yang terlihat berbeda-beda, terlihat terpisah teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini ya. Sahabat orbit, coba kalian lihat ke arah matahari. Apa yang kalian rasakan? Wah, pasti silau sekali ya. Kira-kira sinar matahari memiliki warna atau tidak ya? Di dalam sinar matahari terdapat beberapa warna loh Sobat Orbit, antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru langit, ungu, dan sebagainya. Tapi itu hanya sebagian warna yang dapat dilihat mata kita loh. Selain warna, matahari juga memancarkan sinar yang tidak dapat ditangkap mata kita. Sinar yang tidak dapat dilihat mata kita ada beberapa macam, antara lain sinar ultraviolet, inframerah, sinar X-ray, dan beberapa sinar lainnya. Walaupun sinar tersebut tidak dapat dilihat dengan mata kita, namun sinar-sinar tersebut sangat berbahaya untuk kulit kita loh Sobat Orbit. Jika terpapar langsung akan menyebabkan kanker kulit. Ih, seram! Oke, itu tadi sudah dijelaskan di video ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari terkait sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya tadi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Tadi dibuktikan dengan cahaya dari senter yang merambat lurus teman-teman ketika berada di dalam kegelapan. Kemudian ada juga sifat cahaya yaitu dapat menembus benda bening. Oke, contohnya gelas kaca, kemudian kaca jendela, atau juga plastik mika teman-teman. Nah, cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening atau benda gelap. Kemudian sifat yang berikutnya adalah dapat dipantulkan. Nah, sifat pemantulan tadi, pemantulan cahaya terbagi menjadi 2. Ada pemantulan teratur, jika mengenai permukaan benda yang licin, rata, dan mengkilap. Ada juga pemantulan baur, yaitu jika mengenai permukaan yang kasar. Selanjutnya yang terakhir adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Contohnya tadi pada pensil yang dimasukkan ke dalam air yang tampak patah, ataupun ketika kita melihat kolam dari atas permukaan air, maka kolamnya tampak dangkal. Oke, alhamdulillah selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini pada mata pelajaran IPA terkait cahaya. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan tadi dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Bu Eka ucapkan jazakumullahu khairan katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.